Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Teman-teman prodi sosial agama yang berbahagia, pada kesempatan kuliah hari ini mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya sedang menghadapi masalah dan musibah. Mudah-mudahan Allah segera menolongnya dan bisa berjumpa kembali bersama kita semuanya. Lalu yang ketiga, kita hari ini akan memulai kuliah untuk materi mata kuliah Sosiologi Institusi Agama, di mana ketika agama yang dari langit ini membawa ajaran wahyu ini kemudian berkembang di masyarakat menjadi sebuah institusi sosial, dan saya akan menjelaskannya dari sudut pandang ketika agama menjadi institusi masjid atau pesantren. Tapi hari ini saya akan menjelaskan tentang agama sebagai institusi pesantren, ya. Jadi menarik, saya pernah menulis tesis yang berjudul Inklusisme Pesantren, ya, di masyarakat Jawa ini, di mana di situ dijelaskan bahwa pesantren sebagai institusi Islam itu secara kelembagaan tidak semata-mata dipandang sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga kebudayaan atau subkultur gitu, ya. Jadi ada transformasi di pesantren ini dari kelembagaan agama, lalu kemudian karena menjadi pusat dakwah di masyarakat desa, lalu kemudian dari masyarakat desa ini transformasi menjadi lembaga pendidikan, jadi menyediakan pendidikan agama bagi masyarakat desa yang dilakukan oleh para kiai. Lalu kemudian transformasi yang terakhir adalah karena lembaga pendidikan ini bertahun-tahun, berabad-abad lamanya, lalu kemudian menjadi lembaga kebudayaan atau subkultur, sehingga membentuk kultur sendiri yang kita kenal dengan nama kultur santri ini, ya, yang kata Gus Dur disebut dengan pesantren sebagai subkultur. Kalau dalam bahasanya Gus Dur atau bahasanya Cak Nur itu lembaga indigenis, ya, lembaga yang asli Indonesia, yang dimana Islam yang datang dari Timur Tengah itu mengadopsi lembaga sosial, lembaga di masyarakat ini, kemudian menjadi terislamkan gitu, ya, menjadi pusat kegiatan dakwah, lalu kemudian menjadi pusat pendidikan agama, dan terakhir menjadi pusat subkultur. Sebagai subkultur ini, kajian saya di tesis ini menarik bahwa pesantren ternyata sekalipun dianggap sebagai subkultur atau kebudayaan masyarakat santri yang tertutup di tengah perubahan-perubahan sosial, di tengah modernitas dan sebagainya, tetapi dalam tesis saya ini menjelaskan bahwa ternyata pesantren ini sebagai subkultur ini punya pandangan-pandangan yang terbuka dan sikap-sikap keagamaan yang terbuka terhadap dinamika masyarakat yang berkembang, meskipun tidak secepat masyarakat umumnya di luar pesantren, tetapi mereka juga punya pandangan-pandangan yang terbuka, yang inklusif terhadap berbagai bentuk kebudayaan di masyarakat. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata santri itu punya pandangan yang inklusif terhadap berbagai keragaman agama dan budaya di masyarakat, punya sikap toleran yang baik terhadap perbedaan budaya dan agama di masyarakat. Saya meneliti ini di
Salatiga kalau saya di pesantren Adi Mancoro itu, di situ dijelaskan bahwa inklusivisme ini sebenarnya terbentuk dari eh, dari eh, otoritas kiainya ya, otoritas kiainya ya, kiai yang memiliki otoritas keagamaan yang tinggi di pesantren ini punya pandangan-pandangan yang terbuka terhadap masyarakat ya. Berarti otoritas kiai yang inklusif itu mempengaruhi pandangan-pandangan santri itu ya. Sehingga karena kiai ini tokoh agama yang membangun integrasi sosial di masyarakat, membangun berbagai solidaritas sosial di masyarakat dan juga di pesantren, maka ia kemudian memiliki pandangan-pandangan yang inklusif, pandangan-pandangan teologi yang inklusif untuk menjelaskan Islam atau agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, itu yang memiliki semangat universal untuk mengayomi semua masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang ada itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurikulum di pesantren ini. Jadi kurikulum yang diajarkan di pesantren ini, kitab-kitab kuning ini adalah kurikulum yang tidak bersifat ideologis ya. Jadi hanya menanamkan ajaran-ajaran Islam yang bersifat praksis ya untuk kehidupan pegangan sehari-hari ya. Jadi terkait dengan tiga pandangan Islam itu ya, hablum minallah ya, hablum minannas, dan hablum minal alamin. Atau yang utama itu hablum minallah dan hablum minannas. Hampir seluruh kitab kuning yang diajarkan di pesantren oleh para kiai dan ustadz di pondok-pondok itu mengajarkan kepada santri hanya dua ciri ini ya, mau kitab fikih, kitab ilmu kalam, teologi, tauhid maupun kitab-kitab lain itu orientasinya dua ya. Kalau kitab tauhid itu orientasinya hablum minallah ya, hubungan yang baik terhadap Tuhan, juga kitab fikih ini. Jadi kita harus baik kepada Tuhan, harus menjalankan perintah agama yang baik, sholat, puasa. Jadi lebih kepada pandangan-pandangan ini bersifat praksis ya, ilmu agama terapan itu ya. Dari situ pesantren memiliki pandangan, para santri itu melihat Tuhan itu baik ya, baik sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber segala masalah yang dihadapi dalam hidupnya, dan mereka kemudian menjadikan agama sebagai sumber nilai, sumber pedoman dan pusat penghambaan ya dari seluruh kehidupan pribadinya maupun kehidupan sosialnya itu. Jadi dari situ di pesantren Tuhan itu dipandang sebagai hal baik, memberi harapan hidup, memberi hiburan dan sebagainya, itu dan tempat dimintai pertolongan itu ya. Makanya kemudian hablum minallah ini menghasilkan hubungan santri menjadi orang yang sangat religius sekali, terutama dalam memahami pandangan-pandangannya tentang Tuhan ini yang begitu baik dengan dirinya itu ya. Dari situ tentu saja pandangan-pandangan yang baik terhadap Tuhan ini membuat dia punya pandangan juga ya, bahwa Tuhan juga baik kepada semua umat manusia ya. Karena Tuhan itu sifatnya baik, maha adil, maha sebagainya, maha mengampuni dan sebagainya itu, maka dia juga baik terhadap masyarakat lain di luar santri juga. Itu membentuk pandangan-pandangan seperti itu ya. Lalu kemudian hablum minannasnya ini ya, dalam hablum minannasnya dalam kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab lain, misalnya bab pernikahan, bab perniagaan dan sebagainya itu, santri diajarkan tentang hubungan-hubungan muamalah ini ya. Hubungan-hubungan muamalah tidak hanya hubungan vertikal kepada Tuhan ya, pengabdian kepada Tuhan, tapi juga hubungan horizontal kepada sesama manusia. Bagaimana Islam di pesantren itu diajarkan lewat kitab-kitab ini mengatur pernikahan, mengatur perdagangan dan sebagainya, itu soal-soal yang bersifat muamalah. Bahkan soal-soal yang pidana juga, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini
merampas harta orang lain dan sebagainya atau membunuh dan sebagainya, itu mengajarkan hal-hal yang baik. Kitab fikih ini sebenarnya secara praktis membentuk pribadi santri yang baik gitu ya, secara teoritis juga pada akhirnya itu. Lalu kemudian membentuk interaksi santri terhadap dunia luar menjadi baik dengan pedoman-pedoman nilai-nilai keagamaan di dalam fikih yang merupakan hasil dari hablum minan nas itu ya. Hubungan horizontal kepada manusia ini membentuk pandangan-pandangan yang terbuka melihat orang lain dari sisi fikihnya, ini santrinya ini ya, bisa bergaul dengan siapa saja dan membentuk pandangan-pandangan yang terbuka. Itu yang membentuk sikap inklusif. Itu juga faktor kurikulumnya di kitab kuningnya itu, sehingga di pesantren itu tidak diajari kitab-kitab yang radikal ya, kitab-kitab mengkafirkan dan sebagainya, itu kayaknya nggak ada, jarang sekali ya diajarkan kitab-kitab yang bersifat ekstrim gitu, nggak ada, karena memang ilmunya terapan semua ya. Kitab-kitab kuning yang diajarkan itu lebih banyak ilmu yang bersifat terapan. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa pesantren sebagai subkultur itu membentuk pandangan yang inklusif baik secara teologis maupun secara sosiologis terhadap masyarakat di sekitar pesantren itu, sehingga ada interaksi timbal balik antara santri di dalam pesantren dengan masyarakat di luar pesantren, masyarakat non santri yang berinteraksi dengan baik, yang mampu mengintegrasi dalam tatanan sosial terutama di Jawa itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dikaji lagi di buku-buku atau di internet, dan juga nanti kita diskusikan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.